Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Maulidina Rafa Utami, NIM 26021211130044. Saya merupakan anggota kelompok praktikum fisika kimia perairan 3A yang didampingi oleh Kak Izra dan Kak Alia Elok. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan pengukuran variabel yang terdapat pada modul 3, yaitu suhu, arus, dan substrat dasar perairan. Untuk variabel pertama yang akan saya ukur yaitu suhu. Untuk suhu sendiri ada dua pengukuran, yaitu suhu udara yang berada di badan perairan dan suhu badan perairan itu sendiri. Untuk alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu termometer air raksa dan badan perairan. Badan perairan yang saya gunakan untuk pengukuran variabel kali ini yaitu sungai atau kali yang berada di sekitar Universitas Diponegoro. Untuk yang pertama, saya akan mengukur suhu udara yang berada di sekitar badan perairan. Pertama-tama, siapkan termometer, lalu gantungkan pada tempat yang dapat kita jangkau. Lalu tunggu selama 5 menit hingga skala pada termometer stabil. Setelah 5 menit, baca dan catat skala yang terdapat pada termometer air raksa. Dapat kita baca bersama-sama bahwa suhu udara yang berada di sekitar badan perairan yang saya gunakan adalah 29 derajat Celcius. Selanjutnya, saya akan mengukur suhu air pada suatu badan perairan. Pertama-tama, masukkan termometer ke dalam badan perairan dan tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit, baca dan catat skala yang terdapat pada termometer air raksa. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa skala yang tercatat pada termometer air raksa adalah 27 derajat Celcius. Untuk variabel yang kedua, saya akan mengukur kecepatan arus. Arus sendiri terbagi menjadi dua, yaitu arus dalam dan arus permukaan. Nah, di sini saya akan mengukur kecepatan arus pada suatu badan perairan. Badan perairan yang saya gunakan adalah sungai atau kali yang berada di sekitar Universitas Diponegoro. Lalu, alat yang saya butuhkan adalah bola arus yang saya gambarkan dengan jeruk setengah matang dan stopwatch. Lalu untuk bahan yang saya perlukan yaitu suatu badan perairan. Langkah-langkah yang saya gunakan yaitu yang pertama, letakkan bola arus pada permukaan suatu badan perairan bersamaan dengan menyalakan stopwatch. Lalu matikan stopwatch saat tali telah meregang sempurna. Lalu masukkan waktu yang tercatat pada stopwatch ke dalam rumus V sama dengan S per T, di mana V adalah arus, S adalah panjang tali, dan T adalah waktu yang tercatat. Sehingga diperoleh hasil V sama dengan 1 meter per 3,75 second, sehingga menghasilkan kecepatan arus permukaan sebesar 0,267 meter per second. Selanjutnya saya akan mengukur kecepatan arus dalam pada suatu badan perairan. Badan perairan yang saya gunakan adalah Sungai Kaligara yang berlokasi di Kota Semarang. Untuk alat dan bahan yang saya butuhkan, yang pertama ada current meter yang saya ibaratkan dengan karimeter buatan. Yang kedua ada stopwatch, dan untuk bahannya saya membutuhkan badan perairan atau sampel yang saya ambil adalah Sungai Kaligarang. Pertama-tama, tentukan titik sampling dengan cara mencari bagian perairan yang dalam agar tali current meter dapat meregang sempurna ke dalam badan perairan. Masukkan current meter ke dalam badan perairan hingga pemberat mencapai dasar perairan. Lalu biarkan tali meregang sempurna sembari menyalakan stopwatch. Setelah tali meregang sempurna, catat hasil waktu yang tertera pada stopwatch. Lalu masukkan waktu yang telah diperoleh ke dalam rumus berikut. Rumus yang akan kita gunakan adalah V sama dengan
seperti di mana V adalah arus, S adalah panjang tali, dan T adalah waktu, sehingga diperoleh S per T sama dengan 1/8,85 yang menghasilkan arus sebesar 0,112 meter per sekon. Dan yang terakhir, saya akan mengamati variabel substrat dasar yang terdapat pada badan perairan. Badan perairan yang saya gunakan adalah sungai atau kali yang berada di sekitar Universitas Diponegoro. Untuk alat dan bahan yang saya butuhkan yaitu nampan, gayung, dan badan perairan. Langkah-langkah yang akan saya gunakan untuk pengamatan substrat dasar perairan adalah yang pertama, mengambil substrat dasar perairan menggunakan gayung. Lalu, saya akan meletakkan substrat dasar perairan pada nampan. Dan yang terakhir, amati jenis, bau, warna, dan tekstur substrat pada badan perairan tersebut. Nah, pada foto kali ini dapat kita amati bersama-sama bahwa substrat dasar perairan pada badan perairan yang saya gunakan berjenis pasir bebatuan dengan tekstur keras dan berwarna coklat kehitaman serta tidak berbau. Sekian pemaparan dari saya mengenai teknik-teknik pengamatan dan pengukuran variabel pada modul 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Terima kasih.